Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Antropologi Lingkungan kelas F akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Masalah Buang Air Besar Sembarangan. Berikut ini adalah daftar anggota dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Galih Novel Mutahudin, dengan NIM 215139193. Seterusnya saya akan mempersilahkan kepada anggota untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Esti Hairina Indah Ma'rufi dengan NIM 205132208. Perkenalkan, saya Farah Himatul Ulya dengan NIM 205131176. Perkenalkan, nama saya Fatia Salsabila Azalfa dengan NIM 215131146. Perkenalkan, nama saya Feriska Amanda Damayanti dengan NIM 2151305. Perkenalkan, saya Hana Fadia Dwiningrum dengan NIM 215130118. Baik, untuk selanjutnya kami di sini memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama itu permasalahan lingkungan, yang kedua lokasi permasalahan, dan yang ketiga kondisi masyarakat, dan yang terakhir yaitu upaya-upaya pemberdayaan. Untuk seterusnya saya akan serahkan kepada pembaca masing-masing. Permasalahan kelompok yang kami ambil yaitu tentang buang air besar sembarangan. BABS atau open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai, atau area terbuka lainnya yang dibiarkan menyebar sehingga dapat mengkontaminasi lingkungan, tanah, air, dan juga udara. Tinja atau kotoran manusia merupakan media tempat berkembangnya bibit penyakit menular seperti bakteri, virus, dan cacing. Apabila tinja dibuang di sembarang tempat seperti di lingkungan, maka bibit penyakit akan menyebar luas ke lingkungan sehingga dapat masuk ke tubuh manusia dan beresiko menimbulkan penyakit pada masyarakat seperti diare, kolera, tipus, muntaber, disentri, dan cacingan. Selanjutnya, BABS di Cilegon, Banten. Tindakan membuang air besar sembarangan atau BABS dapat berdampak pada kesehatan manusia seperti diare. Menurut UNICEF, sanitasi yang buruk menyumbang angka 88% pada kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas sanitasi. Kepala Seksi Penyihatan Lingkungan dan Pengawasan Makanan Dinas Kesehatan Banten, Rostina, mengungkapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan buang hajat di jamban dengan septic tank di Banten masih rendah. Total di Banten baru 46% warganya yang memiliki sanitasi yang baik. Artinya, masih banyak warga Banten yang buang air besar sembarangan. Persoalan sanitasi di daerah Cilegon masih menjadi persoalan pelik. Kurang lebih sekitar 3.000 jiwa masih melakukan BABS di lingkungan, seperti kebun dan lainnya karena tidak memiliki jamban. Pemkot Cilegon sudah berupaya untuk memenuhi fasilitas sanitasi meskipun belum 100% terpenuhi. Data Dinas Kesehatan Kota Cilegon menyebutkan dari 43 kelurahan, 38 kelurahan sudah mendeklarasikan stop BABS. Sekarang, Kota Cilegon menjadi urutan kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang dalam hal upaya pengentasan buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free atau ODF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah lokasi permasalahan. Ini Kota Cilegon. Kota Cilegon yaitu sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat Laut Pulau Jawa di tepi Selat Sunda. Kota ini dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang. Kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif. Dan sejak tanggal 20 April 1999 ditetapkan sebagai Kota Madya atau sebutan Kota Madya diganti dengan kota sejak tahun 2001. Next. Itu ada batas wilayah Kota Cilegon. Yang pertama yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Yang kedua, batas sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mancak dan Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Yang ketiga, batas sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Dan yang keempat, batas sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Kota Cilegon dilintasi Jalan Negara, lintas Jakarta Merak, dan dilalui jalur kereta api Jakarta Merak. Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan yang dibagi lagi atas jumlah desa dan kelurahan. Selanjutnya ada letak geografis Kota Cilegon.
Letak geografis Kota Cilegon yaitu 5 derajat 52 detik 52 menit 24 detik sampai 6 derajat 4 menit 7 detik lintas selatan dan 105 derajat 54 menit 5 detik sampai 106 derajat 5 menit 11 detik bujur timur. Secara geografis, Kota Cilegon terletak pada ujung Pulau Jawa serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan sistem Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kota Cilegon termasuk wilayah dataran rendah yang berkisar antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 meter di atas permukaan laut, berdasarkan pembagian daerah aliran sungai atau DAS. DAS Teluk Dala meliputi bagian barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara saya. Selanjutnya mengenai kondisi masyarakat. Provinsi Banten merupakan wilayah di ujung Pulau Jawa yang masyarakatnya heterogen sejak masa Kesultanan Banten. Kota Cilegon pada tahun 1651 merupakan kampung kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Banten pada masa Kerajaan Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak masa Kerajaan Banten, Serang dan Cilegon dijadikan daerah persawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu menyebabkan banyak pendatang yang menetap di Cilegon, sehingga masyarakat Cilegon menjadi heterogen yang terdiri dari berbagai suku dengan latar budaya dan bahasa yang beragam. Sebagian besar anggota masyarakat Kota Cilegon memeluk agama Islam dengan semangat religius yang sangat tinggi, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Oleh karena itu, budaya yang tercipta di Cilegon merupakan budaya campuran atau mestizo, tetapi secara umum budaya mereka merupakan budaya Jawa Banten dengan pencampuran unsur Sunda yang sangat kental dengan pengaruh keislaman. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Data Dinas Kesehatan Kota Cilegon menyebutkan dari 43 kelurahan, sekitar 38 kelurahan sudah mendeklarasikan stop BABS. Masalah sanitasi memang masih menjadi persoalan di sekitar perbatasan Kota Cilegon. Termasuk wilayah Kelurahan Suralaya, masih ada masyarakat di sana yang buang air besar di kebun alias modal di kebun ataupun dolbon. Beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan Kota Cilegon bersama PT Indonesia Power dan PT Indonesia Tenaga memberikan bantuan toilet bagi warga kurang mampu yang ditegaskan dalam deklarasi stop BABS alias buang air besar sembarangan. Pemerintah Kota Cilegon berupaya sesegera mungkin memenuhi fasilitas sanitasi, dan swasta juga diapresiasi karena berkomitmen membantu, seperti halnya pihak PT IRT. Lurah Lebak Gede, Suwandi mengatakan, lingkungan Cipala berada di pemukiman paling tinggi di Kelurahan Lebak Gede. Sebelumnya, ada 88 rumah belum memiliki jamban. Di Kelurahan Suralaya, verifikasi fasilitas sanitasi ini sudah dilakukan. Dari jumlah 3.023 kepala keluarga di wilayah yang bertetangga dengan Lebak Gede ini, 49 kepala keluarga diantaranya masih BABS. Terhadap mereka, bantuan CSR dilakukan oleh PLTU Suralaya 1-10, termasuk juga IRT. Kini sudah 100% keluarga di wilayah ini sudah memiliki jamban. Ditegaskannya bahwa pola hidup sehat masyarakat juga harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di antaranya juga tidak membuang pembalut di septic tank, stop BABS, cuci tangan pakai sabun, mengolah air minum mineral secara higienis, mengelola sampah dengan benar, dan pengolahan limbah cair dengan aman. Menurut UNICEF, sanitasi yang buruk menyumbang angka 88% pada kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Belum lagi ancaman stunting atau tumbuh kerdil juga dipengaruhi oleh kualitas sanitasi. Dan persoalan sanitasi hingga kini masih menjadi persoalan pelik di Provinsi Banten yang diperkirakan sekitar 30.000 warga yang buat BABS di kota industri ini. Setidaknya ada sekitar 3.000 jiwa yang masih melakukan BABS di kebun atau tempat lainnya, lantaran tak memiliki jamban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 6. Upaya-upaya pemberdayaan. Yang pertama, pembuatan jamban sehat. Jamban disebut sehat jika pembuangan kotorannya di penampungan khusus tinja atau septic tank. Kementerian Kesehatan menetapkan 7 syarat untuk membuat jamban sehat. Persyaratan tersebut adalah yang pertama, tidak mencemari air, yang kedua, tidak mencemari tanah permukaan, yang ketiga, bebas dari serangga, yang keempat, tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan, yang kelima, aman digunakan oleh pemakainya, yang keenam, mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya, yang ketujuh, tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan.
Selanjutnya ada ketersediaan air bersih. Ketersediaan sarana bersih di rumah tangga merupakan faktor paling penting untuk berperilaku sehat, karena dengan tersedianya sarana air bersih akan lebih memudahkan anggota keluarga untuk menjaga kebersihan diri setelah buang air besar dan jamban yang digunakan. Menurut PANE pada 2009. Menurut penelitian PANE pada 2009 menunjukkan hubungan yang bermakna antara ketersediaan air bersih dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban. Artinya, keluarga yang ada sarana air bersih di rumahnya mempunyai peluang untuk menggunakan jamban 7,5 kali dibandingkan dengan keluarga yang tidak ada sarana air bersih. Lalu selanjutnya ada penyuluhan ODF. Kegiatan penyuluhan ODF atau Open Defecation Free ini bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat dari kegiatan buang air besar sembarangan atau BABS menjadi bebas dari buang air besar sembarangan atau BBABS. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk mendiskusikan topik kali ini. Next. Dan yang terakhir adalah beberapa kontribusi yang telah anggota kelompok 3 lakukan. Yang pertama yaitu Sembari Esti dan Hana yang mencari materi yang relevan mengenai permasalahan lingkungan yang diangkat. Yang kedua adalah Farah dan Galih yang mencari materi yang relevan mengenai kondisi masyarakat. Dan yang terakhir Fathia dan Feriska mencari materi yang relevan mengenai upaya-upaya pemberdayaan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.